Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حضرة النبي المصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه جميع الأنبياء والمرسلين ملائكة مغربين قربين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار رسول الله أجمعين وجميع الأولياء وجميع المؤمنين. نخص مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الطالباني وصاحب الولاية Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afifullah Al-Latif, Syekh Haji Imran bin Akara wa Syekh Haji Muhammad Asad bin Ajar bin Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Syekh Haji Nurul Ilmi bin Haji Barudin wa Syekh Haji Muhammad Asad bin Abdul Rahman Siddiq wa Jami'atul Rahman wa lirah Syekh Haji Muhammad Asad bin Hajar bin Haji Mustadi wa Sulaiman Ibrahim wa Syekh Haji Sarwani Abdan Bangal, Syekh Haji Muhammad Haji Saman Mulia Saman Jalil, Syekh Haji Khalil Mangkalang Hamid Pasuruan wa Wali Songo Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Kabayan Samal Abdan Abdul Qadir Al-Jilani Muhammad Arfu bin Isa Biazil Al-Mustami wa Janayat Al-Qabdadi Muhammad Salman Turidi ووالدينا ووالديه محمدنا وأمواته وأموات المسلمين أجمعين تبع إلى حضرتي بل ابن مكرم ابن عباس الشريف بن سامي بن نوح بالعباس سيدنا حدير عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan Allah Ta'ala kita di tempat yang mulia ini beserta dengan orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, yang dikasih sayangi oleh Allah. Oleh sebab itu kita berharap tidak berkumpul hanya di sini. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga semata-mata dengan nikmat Allah kita berada di tempat ini, maka kita memohon kepada Allah bahwa setiap langkah kita menuju ke tempat ini menjadi pengampunan dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa tentunya kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Semoga dengan niat i'tikaf kita sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka pahalanya seperti pahala haji yang sempurna, umrah yang sempurna sampai kepada waktu isyraq. Kemudian sembahyang sunat 2 rakaat. Kemudian mari kita tambahi lagi niat kita untuk menuntut ilmu, menghidupkan masjid, bersilaturahim
berniat untuk mengharap ridha-Nya Allah, mengikuti yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga niat-niat ini pun akan menjadi tambahan yang besar bagi catatan amaliyah yang dianugerahkan Allah kepada kita, beserta ibadah kita yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dengan bersalawat kepada Nabi, kita berharap bahwa kita termasuk orang yang berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Juga berharap kepada Allah bahwa dengan berkat Nabi Muhammad SAW urusan dunia kita atau akhirat kita dimudahkan dengan semudah-mudahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita menyambung masalah yang dahulu yang minggu lalu, yaitu masalah tayammum. Nah, jadi kalau sudah ada persyaratan-persyaratan di atas, tidak bisa menggunakan air karena sakit atau punya perban, atau ada jual banyu tapi orang berjual mahal sehingga kada mampu lagi untuk membeli banyu, atau menggunakan banyu, atau banyu itu air itu sangat diperlukan oleh kita atau sangat diperlukan oleh kawan-kawan kita atau diperlukan oleh binatang yang muhtaram, yang dihormati, sehingga kada ada lagi bisi banyu kecuali banyu untuk itu, maka kita dipersilahkan untuk bertayammum. Nah, dan maka hendaklah ketika itu bahwa engkau niatkan hingga masuk waktu sembahyang fardu. Jadi bertayammum ini dilakukan sesudah masuk waktu. Jadi amun belum masuk waktu kada boleh bertayammum untuk melakukan sembahyang, misalnya zuhur. Sudah orang azan anyar boleh bertayammum. Kada boleh sebelum azan, berbeda awan wudu. Nah, kalau wudu bila aja. Nah, tapi kalau untuk tayammum masuk waktu dulu anyar boleh melaksanakan tayammum. Nah, waktu sembahyang fardu. Kemudian maka engkau sengaja debu yang suci lagi tiada bercampur dengan sesuatu. Debu bujerta bercampur tanah maksudnya. Dan engkau tapuk di atasnya dua tapakan tangan, dua tanganmu, maka engkau sapukan dua debu itu kepada segala mukamu. Nah, sekali aja, jangan dua kali, apalagi tiga kali beculumut mah. Nah, ini sekali aja lah. Dan diniatkan olehmu ketika itu mengharuskan sembahyang. Ketika manapok. Kemudian niat tayammum ini beda wan udu. Kalau udu niatnya ketika membasuh muka. Tapi kalau tayammum ketika memukul debu. Nah, itu bedanya dah. Nah, ketika mukul debu. Lalu talapus niat, bacaan niatnya tahu nih bacaan. Kalau niat itu dalam hati udah kita ketahui aja. Tapi ini supaya dapat pahala sunat. Nang lapasnya tah nawaitu tayammum listibahatis sholatil fardhi, boleh aja listibahatis sholah, boleh aja. Itu sebabnya nawaitu tayammum, aku berniat bertayammum listibahatis sholah, untuk membolehkan sembahyang. Jadi ini hanya untuk membolehkan sembahyang, bukan mengangkat hadas.
Sebab tayamum tidak akan mengangkat hadas. Yang mengangkat hadas itu wudu. Nah, jadi kalau sudah mengerjakan satu kefarduan sekaligus ini mengangkatkan untuk membolehkan sembahyang saja, karena inya hanya membolehkan sembahyang, maka sekaligus bila tagawi nang sakali aja nang fardu, maka hukumnya baksa biasa pulang tayamum. Tapi tayamum ini yang fardunya sekali, yang sunatnya silahkan aja berapa aja. Pengertiannya, ini misal sembahyang zuhur nih, hendak sembahyang zuhur, lalu kita bertayamum sesudah orang azan tayamum, lalu kita melakukan qabliyah, silahkan aja qabliyah. Kemudian hanya sembahyang zuhur, sesudah sembahyang zuhur kaina hanya sembahyang sunat, silahkan aja berapa aja sunat boleh. Nah, yang penting jangan fardu lagi. Amun fardu kada kawanya satu fardu cuman. Itu sebabnya orang nang misal orang yang jadi hatib, hatib Jumat, tapi hatib Jumat, inya pakai tayamum. Maka ketika inya mahutbah sekali tayamum dah. Kena nak sembahyang Jumat sekali pulang tayamum. Sebab khutbah Jumat itu wajib dan tayamum wajib juga. Sembahyang Jumatnya wajib jadi juga. Jadi dua kewajiban, maka dua kali tayamum. Untuk Jumat bertayamum, untuk mahutbah bertayamum. Beda awan khutbah yang lain. Khutbah yang lain hukumnya semuanya sunat. Oleh sebab itu orang mahutbah selain khutbah Jumat boleh kada bersuci sambil mahutbah sambil bakantut. Dapat bakda takantut daleh. Mahutbah takantut terusakan aja. Tapi amun Jumat takantut turunnya lagi ada boleh hendak ditarusakan ya wajib. Nah, jadi niatnya nawaitu tayammum listibahatis shalah. Nah, kita terus saja dulu kena keterangannya. Sahaja aku bertayamum karena mengharuskan sembahyang fardu dan tiada wajib menyampaikan debu itu kepada tempat tumbuh rambut, sama ada jarang atau tebal, kada usah dimasukkan. Ya kan mintoleh amun udu ini amun nih alis mata nih tabal itu wajib memasukkan banyu ke sebelah dalam, wajib menggosok. Tapi kalau tayamum kada perlu, marahnya kayak itu aja, jangan dimasukkan ke dalam. Iya dah berdebu nih. Nah, dah kan dosa dimasukkan ke dalam. Nah, lah untuk rambutnya sama ada jarang atau tebal. Kemudian maka tanggalkan, lepas cincinmu, jam tangan kah, cincin kah, gelang kah, yang mengakibatkan tertahannya debu menyentuh kulit. Nah, jadi mau ada cincin pecol supaya kita manon kena caranya lah. Nah, maka tapuk olehmu akan tapak tangan yang kedua ke atas debu serta engkau jarangkan segala jarimu dan sapu olehmu akan kedua tanganmu serta kedua sikumu sampai ke siku. Maka jikalau tiada cukup debu itu akan kedua tanganmu, maka tapak olehmu sekali lagi
hingga rata kedua tanganmu itu. Kemudian maka sapu olehmu akan salah satu daripada tapak tanganmu itu kepada lainnya, serta engkau salat-salati, nih, karena akan selang-selang jari antara jari-jari. Dan engkau sembahyangkan dengan tayamum yang satu itu untuk satu fardu. Gini. Ini debu. Anda tangan. Mandak tangan ini berniat. Nawaitu tayammum listibahatis shalah. Dah angkat. Imbah angkat, jangan langsung kamu kepinggirkan. Sebab ini yang kita ini udah mustamal tuh mustamal. Nah ini nih yang kita pukul tadi, ini mustamal, udah boleh lagi dipakai. Nah, ketiga. Atau minto. Terserah lah, minto kah? Asal jangan minto mau sama. Jadi, nah, ya kan? Nah, dak angkobakan supaya inya gugur. Udah guguran sebagian antara dua, pilih hendak yang ringkas atau yang tabarat. Amun yang tabarat, nah selesai. Itu yang tabarat. Amun hendak yang taringan, kan itu tuh. Ini yang taringan, sebelah tangan aja pakai. Hendak keduanya kan sebelah kah? Nah, yolah amun dua tabarat debu banyak. Amun inya sebelah. Nah, yang ini bisa digunakan ke sini. Nah, ya kan? Jadi kan, nah, caranya, nah, maksudnya dari bawah. Nah, tarik, putar. Nah, amun yang inya sistem sebelah ke sini kada apa-apa kada. Nah, langsung ke sini kada apa-apa. Kada ada lagi udah. Alah, kada apa-apa. Tapi kalau kita langsung dua tadi, ini dua, malah, nah, banyak, udah bersih, tapak pulang. Jangan di sini tadi, di lain. Sebab yang ini tadi, mos, sama. Nah, waktu anak napak nang kedua nih, cincin. Itu terserah sebelum kita tayamum. Yang pertama, atau hendak yang kedua nih ada cincin, ada jam, ada galang, buka dulu semuaan. Nah, yang kedua amun yang kayak ini tadi itu kedua tangan dan dipukulkan. Tapi kalau ini makai untuk di muka satu, tangan kanan satu, maka yang terakhir sebelah aja lagi. Kada perlu keduanya kan? Nah, sudah ke tangan. Nah, tapak dari bawah. Nah, putar ke sini, ini putar. Nah, ini yang maksud disalat-salati selang-selang jari. Nah, ini. Jadi dipertemukan. Nah, jadi niatnya itu berada pada pukulan. Nah, kemudian debu yang dipakai, yang sudah dipakai itu mustakmal. Kada boleh lagi digunakan untuk tayamum. Nah, kena cari tempat yang lain tak? Nah, menyelat-nyelati dah. Nah, tuh, dah selesai. Yalah. Tapi amun kita di pesawat, kada usah bertayamum. Banyak kah? Di pesawat itu kan banyak.
Masuk aja ke WC itu. Ya kan? Masuk di WC. Wudu aja situ. Kadang alih tayamum. Kan anunya ada, karena ada. Sekali-sekali aja habis banyak kawan. Kan udah karena waktu betis kada mungkin pulang naik akan ke atas itu kan. Nah, waktu betis ambil tisu. Tisu tuh dibasahi. Ketika dibasahi tisu, andak betis ke kloset. Tak, ada ke kloset. Nah, diparah anu tisu. Udah, alhamdulillah, aku kada suah bertayamum. Ngapa harus bertayamum di pesawat? Banyu ada. Lain, namun kita kada kawa menggunakan banyu. Tadi ini kan orang yang kada kawa menggunakan banyu. Jadi mau di pesawat udah. Hah? Kita basuh tangan teman banyu juga. Namanya kada boleh. Yang kada boleh itu menetes ke bawah. Ya kan? Ke lantai pesawat itu dilarang. Benar banyu itu sampai netes ke, sebab di apa aja menurut orang itu kan pesawat itu banyak kabel-kabel di sebelah bawah. Jadi yang kada boleh itu masuk gugurnya banyu ke lantai. Ya udah kan udah pembesuhan tangan, mau ke situ. Di situ semuanya. Karena waktu hendak basuh betis, kada kawal kita mengangkat betis dong ke atas. Ya kan? Ambil tisu. Basahi tisu. Udah basah, surong betis di kloset. Parah. Dah. Kena betis kiri, ambil tisu lagi. Parah. Selesai. Wudu. Itu sebabnya, maaf aja lah. Sembahyang di pesawat yang pakai apa ngarannya? Pakai tayamum kada sah. Kenapa jadi kada sah? Banyu ada. Lain mungkin ada banyu. Kan syaratnya adalah tidak ada air. Ini banyu ada, lalu kita bertayamum, atau kita tidak bisa menggunakan air, hanya sah tayamum. Nah, jadi amun bertayamum ada sah di pesawat, sebab banyunya ada gitu. Lain banyu kada ada karing. Ini nah yang banyak kesalahan di situ tuh. Kenapa di anu Belanda di tempat duduk kawan. Ya kan? Di anu belakang kesandaran. Pertanyaannya, kan harus ada debu. Ada debu lah. Mana ada debu? Mau ada debu dah orang naik. Bersih orang dulu. Debunya kadeda kayak Pak. Kan ada syarat. Amun kada ada debu, paraya tayamum. Udah. Jadi kalau kada ada debu kayak apa? Lihurmatil waqti. Salatnya tuh sembahyang menghormati waktu. Itu aja, tapi kita niatnya qadha. Jadi sama orang yang salat bertayamum di pesawat itu tayamumnya kada sah. Nah,
kita mazhabnya Imam Syafi'i lah. Ada tayamum kita kada sah. Nah, kenapa maka masih juga bertayamum kayak itu? Kita menghormati. Nah, itu benar, menghormati orang yang punya pendapat. Apa gunanya kita menghormati orang dapat pahala sunat? Sekalipun kita tahu bahwa tayamum kita kada sah, tapi menghormati orang lain perlu. Nah, dapat kita pahala sunat bertayamum na betapak tadi. Namun kada ada banyo. Nah, kalau kada ada banyo silakan aja betapak. Tapi sembahyang, ingat sesudah kita sampai pada satu tempat yang jadi tujuan kita, kita wajib mengqadha sembahyang itu. Tapi biasanya tayamum itu terjadi biasanya paling-paling bulik. Tulaknya kada ada sembahyang di pesawat dada. Biasanya tulaknya ke Makkah itu atau ke Madinah itu kada ada sembahyang di pesawat. Sebab bila kita berangkat misalnya imbah asar, itu paling-paling jam 9, jam 8 sampai ke sana deh. Sembahyangnya di sana. Jadi kada yang bisa bertayamum itu bulik. Bulik dari sana ke sini. Kita bulik misalnya malam. Nah, sesudah Isya lah. Karena isok sampai ke Indonesia pukul 10. Ini kan sama-sama 9 jam berangkatnya. Di pesawat itu kan 9 jam. 9 jam dari Indonesia ke Makkah itu 5 jam juga. Ya kan? Kita tulak ke Makkah itu 5 jam juga. Waktu. Tapi jarak tempuhnya sama-sama 9 jam, ya kan? Sama-sama 9 jam. Artinya amun kita berangkat sesudah jam 8 lah malam. Jam 8 sampai ke sana jam 1 sampai. Jam 1 malam. Ya kan? Nah, nampaknya 5 jam juga padahal 9 jam sebab kita maju. Nah, kalau dari sana ke sini itu jadi 13 jam pada hitungan waktu 13 jam padahal sama-sama 9 jam sebab mundur 4 jam, ya kan? Nah, disitulah kita bisa orang bertayamum di pesawat. Di lain daripada itu dan tayamum. Itu kan di pesawat tadi. Mudah-mudahan aja tulak ke Makkah, karena di pesawat itu udah dosa bertayamuman, berudu aja di WC-nya dah. WC-nya tuh banyak banyak udah bisa, tapi jangan terlalu banyak menggunakan air, cukup sekali-sekali aja berudu tuh. Karena basuh betis sekali. Nah, mudah-mudahan berangkatan pulang semuaan. Itu aja kan, yang penting kita mudahan berangkat. Wah, menaik haji kan dapat lagi dah. Karena umroh aja lagi. Nah, mudah-mudahan umroh dapat pulang kan. Itu aja. Berangkat atau dan ya Allah, awan enang yang hari itu dipadahkan untuk orang yang berada di rumah sakit. Ini kan mampu sebujurnya untuk menggunakan banyu, maka cara wudu orang yang berada di rumah sakit itu pakai semprotan atau banyu di botol kayak ini. Sebotol ini cukup untuk orang yang berada di rumah sakit. Jangan bertayamum. Misalnya orang tua kita gering, nah, mak atau abah berniat lah, udah enak. Kalau inya memang kada mampu lagi untuk menggerakkan tangannya, amun inya mampu,
tuangkan ke tangannya. Sidin aja nang baudo. Amun inya kada mampu, kita nang mau duit, bak duit. Suruh inya yang berniat, jangan kita nang berniat. Orang hidup lain orang mati. Ini orang hidup sidin suruh berniat. Nah, tak. Nah, sapo kamu sekali aja, jangan 3 kali lah. Habis besar tilam di rumah sakit, ya sekali aja. Dah, ambil tangan sidin. Nah, itu sebabnya nang nyaman itu sabunnya pakai semprotan. Nah, ambil semprotan. Cara semprot. Basah, besot. Enak kayak gitu lah, semprot. Itu untuk orang sakit. Anyar nih, mamaku aja gering. Ada 2 tahun sudah gering. Sidin stroke, tapi sidin hendak sembahyang. Jadi ya kok kayak apa? Paksa kami tayamum aja. Kok 2 tahun tayamum lehi iya. 2 tahun nang tuha bertayamum. Kayak apa aja kok kau bertayamum cari debu. Padahal nyaman aja mau duit, kayak apa mau duit. Ambil aja kok semprotan, banyak semprotkan ke tangan. Masya Allah, aja 2 tahun aku menayamumi. Sakanika itu mudahnya. Kada kepikiran 2 tahun nyemprot tuh kada pikiran. Padahal kan itu yang paling mudah lah. Tapi kayak itulah mun kita kada belajar ya. Akibat kada belajar, antam juga tayamum. Ada. Nah, udah sapu. Kena tangan betes kepala. Behemat benar boleh patayamuman ya ada. Cari debu itu aja nang aleh. Nah, itu tadi caranya lah. Nah, yang tangan, yang kita mazhab Syafi'i lah, mazhab Syafi'i sampai siku. Karena mau di pesawat tuh ada nang ingin sini aja marahnya. Sebabnya mazhabnya lain Syafi'i doa. Nah, jadinya Ale kamu hawa imbahnya, nah jadinya ingin sini aja tak. Nah, ada yang ingin sini aja. Sebab kalimat Al-Qur'annya kan kayak memang kayak itu. Fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Mungkin situ aja kan. Lain udu. Amun udu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ada ilal marafiqnya. Nah, gitu. Itu bedanya. Jadi nah, di situ itu orang itu menana. Nah, jadi cincin segala macam wajib dilepas. Kada boleh pakai cincin sebab kada masuk debu. Mudah-mudahan jangan bertayamum aja udah seumuran. Ya karena ini orang bertayamum itu kan garing banget. Jadi mudahan aku bertayamum berarti mudahan garing banget kan gitu. Jangan sama hari dalam pada akan leh. Amun nukar amas jalan kayak gitu kalau tak nukar amas niatnya mama jangan berniat tabungan. Apalagi nukar emas kalau gesan gering, jangan. Berarti mudahan aku kan kayak itulah. Apa aja nukar emas saya abahnya aja persiapan gesan apa kalau ku gering han berniat berdahulu gering. Jangan nukar emas saya gesan apa makai. Udah persiapan giring. Pokoknya hendak berpersiapan kah giring toh ada berpersiapan kah bila inya giring tatap jual emas. Ya kalau amun inya memang perlu ya di nah, jangan berniat macam-macam. Lah sudah toh cara tayamumnya insyaallah sudah. Tapi jalan tadi udah dipadakan bahwa
Tapakan pertama, tapakan yang pada debu itu, ini kita pelajarinya aja. Tapakan pada debu itu, nang menapak pertama itulah berniat waktu memukulkan tangan, dan memukulkan tangan. Di situ berniatnya, bukan kemudian tayamum itu kena bisa berguna, yang kita kada boleh kada wajib belajar nih. Kalau jadi pamandian sekalian nang dimandii bayi laki-laki ialah yang belum bersunat dan inya kolong, nah itu wajib tayamum. Kakanak yang belum bersunat maka wajib dimandii dan ditayamumi. Tayamum itu untuk menambal dari yang air tidak sampai. Jadi yang banyak ada sampai di kulupnya toh, maka diganti dengan ditambal dengan tayamum itu bayi. Tapi bayi laki-laki lah, amun bayi bibini kada ada tayamum. Ini kada bisi kulup. Nang kulup tuh laki aja. Atau orang yang itu bertato lah, itu bahasa tayamum. Tatonya tato non permanen yang bercoret, yang bertulis di luaran. Nah, itu bila memandiing itu paksa ditayamumi. Itulah oleh sebab itu hati-hati nang bertato, bayaran pemandian 2 kali lipat. Habis kawan mamandi najamumi pulang kan, ya deh 2 kali lipat bayaran. Aku memadahkan bener lah nang betato, hati-hati, siap-siap duit dibanyaki kesan pemandian. Dah. Dan engkau sembahyang dengan tayamum yang satu itu untuk satu fardu aja, dan barang yang engkau kehendaki daripada yang sunat. Jadi kalau sunat boleh beberapa, tapi untuk fardu hanya satu. Maka jikalau engkau kehendaki akan sembahyang fardu yang kedua, maka engkau memulai pula tayamum nang kedua, dan bermula tayamum daripada hadas kecil dan daripada hadas besar itu kaifiatnya sama aja. Dan cara tayamum untuk mengganti mandi janabat dengan wudu itu sama aja, yaitu muha awan tangan, jangan begulung di padang tayamum mandi junub. Iya, kalau akhirnya sahabat kayak itu, sahabat itu kan asalnya gitu. Sore itu waktu perang, jadi ayat tayamum nih waktu perang turunnya. Jadi di ayat itu Allah Ta'ala manukan Nabi Muhammad, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Situ aja ayatnya, belum bersambung famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, itu kan ada. Kenapa malam itu ada nang junub mimpi basah? Naham bingung kada ada kayak apa tayamum. Udah akhirnya daripada kada sembahyang subuh, hantamnya begulung di padang pasir. Begulung lagi padang pasir, talah begulung sembahyang. Bayang subuh, siangnya pagi bertemuan Nabi. Ya Rasulullah, aku subuh tadi junub. Jadi Nabi apa? Aku bertayamum. Ujar Nabi, kayak apa tayamummu? Begulung. Nabi, ada bapak tak korihingnya Nabi. Sebab ayatnya belum turun. Kena holo Nabi. Kalau datang Jibril, kata Allah datang Jibril. Nah, datang Jibril memadahkan tata cara tayamum. Sedangkan sebelumnya tuh ayatnya belum selesai. Itu nang membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan sakahandak Nabi. Namun kada turun ayat, mungkin situlah adanya. Kalau mana Nabi beulah seorang,
Mungkin begulung aja kali ini, dada kayak itu, mungkin begulung, dada, tetap aja, ya. Jadi nunggu Nabi, ya ini ayatnya kan, itu fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, udah kita berwudu sudah, mandi sudah, lah lucu juga Allah Ta'ala mandi nang nyamannya kita, imbahnya mandi nyamannya kita, diberi pahala pula. Kamurahan Allah Ta'ala nang mandi kita, nang nyaman kita diberi pahala supaya tertutupi dari kesalahan nang banyak, dari dosa nang banyak. Kita seharian coba lihat waktu ibadah kita berapa? Paling panjang tuh sejam seharian semalaman. Amunnya sembahyangnya 10 menit setiap sembahyang. Amun isya tuh handap dah, maka kurang lebih 50 menit. Sedangkan waktu seharian semalaman 24 jam. Maka Allah Ta'ala gantikan supaya pahala-pahala itu didapat oleh kita. Apapun setiap pekerjaan kita akan menimbulkan nilai ibadah. Itu cara Allah Ta'ala menyayangi kita. Habis duduk aja di masjid jadi pahala, itulah Tuhan kehendakkan memberi nilai ibadah itu. Nah, kemudian paslon fi adabil khuruj ilal masjid. Nah, ini tata cara ketika kita keluar rumah untuk ke masjid. Nah, jadi tata caranya ada juga supaya semuaan dapat pahala. Ini subuh tadi niatnya apa? Ketika turun dari rumah. Ada bacaan-bacaannya. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Inna